sebuah artefak paling sakral dalam sejarah manusia. Bukan sekadar benda kuno, bukan sekadar simbol agama. Sebuah peti yang diyakini pernah menyimpan loh batu berisi 10 perintah Tuhan. Artefak itu dikenal sebagai tabut perjanjian. Kitab suci menyebutkan bahwa tabut ini memiliki kekuatan luar biasa. Konon, siapapun yang menyentuhnya tanpa izin akan mati seketika. Namun masalahnya adalah tabut perjanjian menghilang. Sejak kehancuran Bait Suci di Yerusalem ribuan tahun lalu, tidak ada yang benar-benar tahu kemana artefak ini pergi. Sebagian orang mengatakan ia dihancurkan. Sebagian percaya ia tersembunyi di suatu tempat rahasia. Namun ada satu teori yang jauh lebih mengejutkan. Sebuah teori yang melibatkan Ksatria Templar, Yerusalem, dan sebuah gereja kuno di Ethiopia. Teori ini mengatakan bahwa tabut perjanjian tidak pernah benar-benar hilang. Ia dipindahkan, disembunyikan, dijaga selama berabad-abad. Dan penjaganya mungkin adalah para ksatria Templar. Jika teori ini benar, maka sejarah yang kita kenal selama ini mungkin tidak lengkap. Ada beberapa pertanyaan besar yang membuat para sejarawan penasaran. Mengapa ksatria Templar tiba-tiba menjadi sangat kaya setelah tiba di Yerusalem? Mengapa mereka menggali tanah di sekitar Temple Mount selama bertahun-tahun? Apa yang sebenarnya mereka cari? Dan yang lebih aneh lagi, mengapa sebuah gereja kecil di Ethiopia mengklaim bahwa mereka menyimpan tabut perjanjian yang asli? Gereja itu bahkan memiliki seorang penjaga khusus, seorang biarawan yang menghabiskan hidupnya hanya untuk menjaga peti suci tersebut. Ia tidak pernah meninggalkan tempat itu. Dan tidak ada seorang pun yang boleh melihat isi peti tersebut. Tidak ada ilmuwan, tidak ada arkeolog, tidak ada wartawan. Hanya satu orang yang boleh melihatnya, penjaganya. Apakah ini hanya legenda atau ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan dari dunia? Untuk memahami misteri ini, kita harus kembali ke masa ketika sebuah ordo militer rahasia mulai menguasai Yerusalem. Pada tahun 1119, setelah Perang Salib Pertama, sebuah kelompok kecil ksatria mendirikan ordo militer baru. Mereka dikenal sebagai Ksatria Templar. Secara resmi, tugas mereka sederhana, melindungi para peziarah Kristen yang datang ke Yerusalem. Namun ada sesuatu yang aneh sejak awal. Markas mereka ditempatkan tepat di Temple Mount. Lokasi yang diyakini sebagai tempat berdirinya Bait Suci Nabi Sulaiman. Tempat yang menurut banyak tradisi kuno pernah menyimpan tabut perjanjian. Yang lebih mencurigakan adalah aktivitas mereka. Selama bertahun-tahun, para Templar dilaporkan menggali tanah di bawah kompleks tersebut. Dokumen sejarah tidak menjelaskan apa yang mereka cari. Tetapi setelah periode penggalian itu, sesuatu berubah. Dalam waktu singkat, ordo kecil ini berubah menjadi organisasi yang sangat kuat. Mereka memiliki kastil di seluruh Eropa, jaringan keuangan internasional,
kekayaan yang luar biasa. Bahkan raja-raja Eropa meminjam uang dari mereka. Banyak sejarawan bertanya, dari mana semua kekayaan ini berasal? Apakah mereka menemukan sesuatu di bawah Temple Mount? Beberapa teori mengatakan bahwa mereka menemukan artefak kuno yang sangat berharga. Dan salah satu artefak yang paling sering disebut adalah Tabut Perjanjian. Namun, jika mereka menemukannya, kemana benda itu dibawa? Ribuan kilometer dari Yerusalem, di kota Aksum, Ethiopia, terdapat sebuah gereja kuno. Namanya Gereja Saint Mary of Zion. Gereja ini mengklaim menyimpan tabut perjanjian yang asli. Menurut tradisi Ethiopia, kisahnya bermula jauh sebelum era Templar. Legenda mereka mengatakan bahwa Menelik I, putra Raja Salomo dan Ratu Sheba, membawa tabut tersebut ke Ethiopia. Sejak saat itu, artefak suci tersebut dijaga oleh Gereja Ortodoks Ethiopia. Namun ada detail yang sangat menarik. Pada abad pertengahan, Ethiopia memiliki hubungan erat dengan para ksatria Templar. Beberapa dokumen sejarah menunjukkan bahwa para Templar memiliki jaringan perdagangan dan diplomasi yang sangat luas. Mereka berhubungan dengan berbagai kerajaan di Timur Tengah dan Afrika. Ada juga catatan bahwa para peziarah dan ksatria Eropa mengetahui tentang kerajaan Kristen misterius di Afrika yang dikenal sebagai Kerajaan Prester John. Banyak orang percaya kerajaan ini merujuk pada Ethiopia. Beberapa peneliti modern berspekulasi bahwa jika Templar benar-benar menemukan tabut perjanjian di Yerusalem, tempat paling aman untuk menyembunyikannya mungkin bukan di Eropa, melainkan di kerajaan Kristen terpencil di Afrika. Tempat yang jauh dari konflik politik Eropa. Tempat seperti Ethiopia. Yang membuat cerita ini semakin aneh adalah tradisi penjaga tabut di Ethiopia. Di Gereja Saint Mary of Zion, ada seorang biarawan yang disebut Guardian of the Ark. Ia dipilih seumur hidup. Setelah ditunjuk, ia tidak boleh keluar dari kompleks gereja. Ia menghabiskan seluruh hidupnya hanya untuk satu tugas: menjaga tabut perjanjian. Tidak ada seorang pun yang boleh melihat isi peti tersebut. Bahkan pemimpin gereja sekalipun tidak diperbolehkan membukanya. Ketika penjaga itu meninggal, seorang penjaga baru dipilih. Dan tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad. Jika tabut itu hanyalah replika, mengapa penjagaannya begitu ekstrim? Sampai hari ini, misteri ini masih belum terpecahkan. Tidak ada bukti ilmiah yang bisa memastikan bahwa tabut perjanjian benar-benar berada di Ethiopia. Namun ada beberapa fakta menarik. Gereja Ortodoks Ethiopia bersikeras bahwa artefak itu asli. Tradisi penjaga tabut sudah berlangsung selama berabad-abad. Dan tidak ada penelitian modern yang diizinkan untuk memeriksanya. Sementara itu, misteri aktivitas penggalian ksatria Templar di Temple Mount juga tidak pernah dijelaskan sepenuhnya. Apakah mereka menemukan sesuatu? Apakah mereka memindahkan artefak suci itu ke tempat yang lebih aman?
Atau semua ini hanyalah legenda yang berkembang selama berabad-abad? Yang pasti, jika tabut perjanjian benar-benar masih ada di dunia ini, Ethiopia adalah salah satu tempat yang paling sering disebut oleh para peneliti. Dan mungkin, rahasia terbesar dalam sejarah manusia sedang dijaga di sebuah gereja kecil yang hampir tidak pernah disorot dunia. Bagaimana menurutmu? Apakah tabut perjanjian benar-benar ada di Ethiopia? Ataukah kisah ini hanyalah legenda yang diperbesar oleh sejarah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu suka konten tentang misteri sejarah, peradaban kuno, dan rahasia dunia yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe ke channel ini, like video ini, dan share ke teman-temanmu. Karena masih banyak misteri sejarah lain yang akan kita bongkar bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dunia ini penuh dengan cerita yang belum sepenuhnya kita pahami. Dan kadang, sejarah terbesar justru tersembunyi di tempat yang paling tidak kita duga. Sampai jumpa di video berikutnya.